Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Semoga nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk selalu memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita hari ini adalah Tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita mengangkat tema agar hidup semakin bermakna. Untuk mengawali kajian ini, saya akan membuka Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat yang ke-115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Jamaah sekalian, agar hidup semakin bermakna, maka kunci yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kita harus paham tujuan hidup kita. Tanpa kita mengetahui tujuan hidup kita, maka hidup ini tanpa arah. Hidup ini akan hampa. Akhirnya hidup ini kayak nggak ada artinya gitu. Ya. Nah, maka Al-Quran yang saya baca tadi di surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat yang ke-115, Allah mengingatkan kita agar kita meluruskan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah manusia mengira bahwa Allah menciptakan manusia itu hanya untuk main-main saja? Maksudnya main-main itu diciptakan Allah tanpa tujuan gitu. Ya. Apakah hidup dunia ini hanya untuk hura-hura, untuk foya-foya? Apalagi ada apa itu? Jargon itu. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Oh, enak banget itu. Ya. Enak banget itu kan? Tapi sebetulnya enggak salah juga, tapi juga enggak kemudian dikatakan benar semuanya itu. Ada yang perlu diluruskan di sana. Ya. Yang dimaksud hidup ini Allah ciptakan bukan untuk main-main, supaya kita paham bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya itu adalah agar kita itu beribadah kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayutimun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, itu di surat Az-Zariyat surat ke-51, 56, 57, 58. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayutimun. Allah tidak minta makan dengan kita. Dan Allah juga tidak minta rezeki dari kita. Jadi sebetulnya ayat ini menyindir gitu. Jadi seolah-olah Allah mau mengatakan, kenapa sih kok manusia tunduk sama Allah kok susah? Kenapa hidupnya kok hanya tunduk sama hawa nafsunya, tunduk dengan kehidupan di dunianya? Ya. Padahal Allah tidak minta makan, Allah juga tidak minta rezeki. Itu kan seolah-olah Allah mau mengingatkan manusia bahwa yang ngasih makan itu Allah, yang ngasih rezeki juga
Allah. Kalau kita sadar yang ngasih makan, ngasih rezeki itu Allah, kenapa hidup kita kok susah untuk tunduk kepada Allah? Itu maksudnya itu. Jadi artinya Allah mau mengatakan terlalu tuh manusia, hidup dikasih, rezeki dikasih gitu kan. Cuma hanya untuk ibadah kepada Allah kok enggak dilakukannya gitu. Ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah sang pemberi rezeki. Maka inti dari ibadah itu sebetulnya dalam rangka untuk mensyukuri pemberian-pemberian Allah itu, Pak. Maka setiap kali orang kalau mau bersyukur kepada Allah, harusnya syukur itu dibuktikan dengan ibadah itu. Enggak bisa syukur itu hanya dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dia tidak menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka bersyukur itu kan ada 3 syarat kan. Diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, lalu dihujamkan relung hati yang paling dalam. Bahwa semua rezeki itu hakikatnya bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar hidup ini yang ngasih Allah, rezeki yang ngasih Allah, masuk sih nggak ada timbal balik gitu. Masuk sih kita kok nggak mau sujud, nggak mau tunduk kepada Allah. Padahal sebetulnya yang namanya ibadah itu sebetulnya bukan kepentingannya Allah. Ya. Ibadah itu adalah kebutuhan hidup manusia. Hari ini kita ibadah atau tidak ibadah, Allah nggak akan rugi dan Allah nggak akan untung, Pak. Sekarang kita ngaji, ya untung bukan Allah. Kita nggak ngaji pun Allah nggak rugi. Karena apa? Ya baik buruk itu akan kembali kepada diri kita. Jadi kalau Allah menyuruh kita ibadah, sebetulnya ibadah itu bukan kebutuhannya Allah, tapi itu adalah kebutuhannya manusia. Itu. Dan ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah maqdoh, ada ibadah ghairu maqdoh. Kalau ibadah maqdoh itu seperti sholat, puasa, yang aturannya sudah ditetapkan. Tapi ada ghairu maqdoh, ibadah yang tidak diatur secara apa? Secara aturan, Pak. Ya, bahkan kalau kita buka dalam keterangan seorang ulama Syekh Izzuddin Abdussalam, beliau itu memaknai ibadah itu apa? Sesuatu yang dilakukan saat dia melakukan itu sehingga orang terhindar dari perbuatan dosa. Itu namanya ibadah. Gitu ya. Berarti jadi umat Islam itu enak sebetulnya, ya. Jadi apapun aktivitas yang kalau itu dilakukan akhirnya mengurangi perbuatan-perbuatan dosa, Pak. Contoh, seumpamanya nih, aku nggak mau keluar rumah deh, aku mau di rumah aja. Karena dia menghindari kalau keluar rumah, takut berbuat dosa, maka di dalam rumah itu sudah dihitung ibadah. Itu kalau keterangan dari Syekh Izzuddin Abdussalam. Ya, ini termasuk ibadah ghairu maqdoh. Ya, kadang kita habis pengajian terus pada ngobrol di teras itu, kita ngobrol-ngobrol ya. Daripada saya nanti kalau enggak di masjid malah berbuat yang enggak, insya Allah duduk di teras itu pun dihitung ibadah oleh Allah. Karena aktivitas yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan dosa itu termasuk ibadah, Pak. Gitu ya. Ya apalagi kalau itu aktivitas yang diniatkan karena Allah. Ini enggak ada niat karena Allah, tapi aku mau di masjid aja, kalau di luar masjid aku nanti malah berbuat maksiat. Itu aja sudah dihitung ibadah. Karena itu nyelamatin dari perbuatan dosa. Gitu ya. Atau mungkin kadang ngobrol ya sepil-sepil dikit lah, ada gosip-gosip sedikit gitu ya. Ya, itu hal yang yang biasa. Apalagi kalau gosip-gosip itu, ya, gosip-gosip harus dilakukan, Pak. Ya, kan gosip gibah itu nggak selamanya dilarang loh, Pak. Malah ada yang harus digosipkan. Contoh, ada orang jadi saksi, Pak, di persidangan, ya. Kan dari hakim mesti nanya kan, Anda tahu dihadirkan ke sini sebagai saksi, tahu. Anda kenal dengan orang ini? Kenal. Tolong ceritakan tentang orang ini. Terus dia menceritakan kejelekannya pasti kan? Itu wajib, Pak. Kalau sampai dia nggak menceritakan kejelekannya, dia kena pasal malah. Dan itu berdosa.
Nah ini gosip yang harus. Atau gosip yang enggak, yang diharuskan lagi apa? Ada orang tiba-tiba datang ke masjid sini terus ngomong sama pengurus, Pak, saya utusan dari Pak Gubernur mentransfer ke rekening masjid sini, Pak. Tapi ditransfernya kebanyakan. Ditolong kembalikan lagi. Terus kasih nomor rekening tuh. Ternyata itu penipuan, Pak. Nah, harus kasih tahu langsung. Hati-hati, ini ada orang yang tipenya seperti ini, dia telah menipu dan sebagainya. Itu harus. Ya, bohong juga sama, Pak. Bohong tidak selamanya dilarang. Bohong itu ada yang harus ada. Gitu ya. Seperti bohong menyelamatkan nyawa orang. Seumpamanya saya dikejar-kejar sama preman mau dibunuh. Lalu saya masuk ke salah satu kantor itu, saya ngumpet di bawah meja itu. Terus tiba-tiba preman itu datang, nanya sama orang kantor, "Mana Ustadz Afdol itu?" Enggak ada di sini, padahal saya lagi ada di bawah meja. Itu wajib, Pak, kan untuk nyelamatin orang. Gitu ya. Atau bohong untuk mendamaikan orang. Ada dua orang lagi berseteru. Padahal kita tahu, Pak, ini sebetulnya ngomong ini tentang si A ini ngomong ini tentang si B. Dia tahu, tapi dia berbohong. Kan kamu dekat sama dia kan, dia suka ngomongin saya enggak. Dia tuh muji-muji kamu loh, Pak. Padahal sebetulnya itu tidak seperti itu malah wajib. Jadi artinya ada yang kelihatan dosa, itu malah bernilai pahala. Tapi ada yang kelihatannya berpahala malah bernilai dosa. Ya, ini contoh nih, Pak. Umpamanya nih ada orang datang ikut pengajian. Kan kalau lihat dari lahiriahnya kan dia hadir di pengajian kan. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah. Ya, niatnya bukan karena Allah, Pak. Kalau enggak karena Allah berarti karena siapa? Kan karena setan. Ya, emang ada orang yang ngaji sebetulnya bukan karena Allah, ada. Dia datang ke pengajian karena disuruh sama atasannya, kamu harus ngaji. Kalau enggak saya kurangi nanti gaji kamu. Datanglah ini orang di pengajian, duduk paling depan. Nah, gitu kan. Tapi tujuannya apa? Bukan karena Allah, karena enggak enak sama atas. Ada nilai pahala enggak? Sebetulnya dia duduk, itu yang mendudukkan tuh setan, Pak. Karena ketika orang itu niatnya bukan karena Allah, berarti dia berkompromi dengan setan. Jadi enggak selamanya yang namanya ibadah itu hanya dilihat dari makna fisik saja. Ya. Bahkan orang tidur pun bisa dihitung ibadah. Gitu kan? Kalau memang tidurnya itu apa? Aku mau tidur sebentar lah untuk jaga kesehatan. Atau mungkin aku mau tidur karena kalau aku enggak tidur, aku di luar itu ada yang mau ngejak ngerumpi dan sebagainya, maka tidurnya itu pun bisa dihitung ibadah karena untuk menghindarkan dari perbuatan dosa. Nah, kam min amalin yutasawwaru bi amalid dunya fasara amalal akhirah bi husniniyah. Berapa banyak orang itu beramal seperti amal dunia tapi menjadi amal akhirat. Karena apa? Karena lurus dalam memasang niat. Tapi berapa banyak orang yang beramal seperti amal akhirat tapi menjadi aktivitas dunia, enggak ada pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Maka disinilah pentingnya kita itu harus selalu meluruskan niat karena Allah, Pak. Innamal a'malu binniyat. Karena sah dan tidaknya amal itu tergantung niat. Dan setan itu bukan takut dengan orang yang ahli ibadah, tapi setan itu takut dengan orang yang ikhlas dalam ibadah. Yang ditakuti itu bukan ibadah kita oleh setan, Pak. Yang ditakuti itu adalah keikhlasan tadi. Nah, gitu ya. Itu paling enggak niat kita luruskan. Lalu yang kedua, kita tahu tujuan. Ya, oh aku ibadah itu sebetulnya untuk apa? Ya, maka salah satu tujuan daripada ibadah itu, kalau kita buka di Quran itu, Pak, pasti endingnya itu la'allakum tattaqun. Entah itu puasa, entah itu haji, pasti diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun. Puasa la'allakum tattaqun. Ibadah secara umum, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyuruh kita ibadah agar kita menjadi hamba yang lebih baik. Berarti tujuan ibadah sesungguhnya bukan pada ibadahnya saja, tapi tujuan ibadah itu agar ibadah itu membawa perubahan, membawa efek yang mempengaruhi terhadap kebaikan-kebaikan diri kita.
maka nilai sholat kita itu bukan hanya dilihat di saat sholat, tapi akan dilihat sebelum dan setelah sholat. Ada nggak perubahan-perubahan diri kita? Kalau sebelum sholat kita masih berbuat dosa, setelah sholat malah tambah dosa. Itu artinya bahwa yang sholat itu jangan-jangan fisik kita, belum hati kita. Hati kita masih ditunggangi sama setan itu, gitu ya. Jadi esensi daripada ibadah itu agar ibadah itu membawa perbaikan-perbaikan diri tadi. Makanya kalau kita kepingin tahu sholat saya ini sudah 20 tahun umpamanya nih, kira-kira sholatku itu sudah membawa kebaikan apa? Sudah membawa nilai apa belum ya? Enggak perlu ustadz yang ditanya Pak, tapi lihat saja ya sebelum dan setelah sholat itu. Ada enggak perubahan-perubahan diri kita? Ngaji juga sama. Nih aku ngaji ini sudah berapa puluh tahun ya? Oh, udah 15 tahun nih. Kira-kira ilmuku manfaat atau tidak, itu bukan dilihat berapa kali kita ngaji, tapi akan dilihat sebelum dan setelah ngaji ada enggak perubahan-perubahan diri kita. Sebelum ngaji masih senang bohong, setelah ngaji malah tambah baik ya, jangan tambah bohong gitu ya. Nah, berarti ngaji kita sudah la'alakum tattaqun ya. Sebelum ngaji masih senang korupsi, ternyata setelah ngaji malah nambah. Nah, cuma bedanya kalau setelah ngaji dia mau korupsi, dia awali baca bismillah dulu gitu ya. Jadi sama-sama kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan korupsi kita aman, nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, jadi korupsi syariah katanya itu Pak ya. Tetap berbuat dosa gitu. Nah, artinya berarti ibadah yang dilakukan kalau masih kayak begitu, itu ibadah belum membawa kebermanfaatan. Nah, semakin ibadah itu tidak memberi efek, tidak memberi kebermanfaatan, maka biasanya ibadah itu kita lakukan itu kayak hampa aja. Orang sholat ya kayak sekedar hanya menggugurkan kewajiban gitu. Ya, sholat cuma 5 menit Pak, tapi yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya itu jauh ya dari mengingat Allah. Yang diingat urusan-urusan pekerjaannya, urusan-urusan dunia. Sehingga sholat itu tidak hadir rasa. Padahal kan nilai sholat kita itu akan dilihat ketika kita sholat, kita merasakan Allah ada di hadir dalam diri kita. Kan alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kalau kita kepengen sholat itu punya kebermanfaatan, berarti apa? Sholat itu melahirkan rasa, Pak. Apa tuh? Saat sholat paling tidak kita merasakan kehadiran Allah. Ya kan? Lalu yang kedua, saat sholat kita ingat kematian. Jadi seolah-olah sholat yang kita lakukan itu sholat terakhir. Begitu kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu seolah-olah malaikat Israil sudah di sebelah kita gitu. Kira-kira kalau kayak gitu tuh sholatnya main-main nggak Pak itu? Nah, Israil udah di sebelah kita itu. Pasti saya yakin orang yang merasakan Allah hadir dalam dirinya, lalu saat sholat dia ingat kematiannya Pak, dan itu seolah-olah sholat yang terakhir, saya kira itu sholat yang terbaik sepanjang hidupnya. Cuma apakah di saat sholat kita merasakan itu? Ya. Hanya jadi ini yang harusnya kita jadikan PR kita ya. Setiap kali kita beribadah, setiap kali kita sudah sholat, kita jangan langsung puas. Tapi harusnya kita merenung. Kira-kira sholatku itu sudah membawa kebermanfaatan belum ya? Sudah membawa efek belum ya? Ya, kan di surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke 45 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Utslu ma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Ya, bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Sholat yang baik itu ketika sholat itu membawa efek, membawa pengaruh dalam perbaikan-perbaikan diri kita. Berarti nilai sholat itu bukan hanya dilihat saat sholat gitu, tapi akan dilihat efek sholat itu mampu nggak membawa kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Saya ambil contoh gini Pak, kalau seorang anak ini, dia sudah sholat, paling tidak kalau kita mau mengambil ukuran apakah sholat itu memberikan efek positif atau tidak, paling tidak kalau seorang anak menjadikan anak itu semakin tambah bakti sama orang tua. Harus ada efek gitu. Kalau seorang suami, paling tidak dia sudah sholat,
dia harus tambah sayang terhadap anak istrinya. Kalau seorang istri dia sudah sholat, hanya tambah taat kepada suami. Dia menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak. Kalau bertetangga, bermasyarakat, dia sudah melaksanakan sholat, harusnya efek sholat itu Pak, menjadikan orang itu tidak apatis di tengah masyarakatnya. Jadi harusnya ada efek gitu. Jadi jangan kita seolah-olah sholat sendiri gitu. Enggak bisa. Makanya kalau kita buka di Quran, setiap kali Allah memerintahkan kita sholat, itu selalu dibarengkan dengan perintah yang lain. Aqimus sholat. Terus apa? Sebelahnya apa? Wa atuz zakah. Sholat hubungan vertikal, zakat itu bentuk dari sosial. Enggak pernah Allah perintahkan di Quran itu suatu sendiri, itu enggak pernah Pak. Selalu dibarengkan. Lah yang dibarengkan dengan sholat itu hubungannya dengan apa? Dengan perilaku gitu loh. Jadi jangan sampai ada istilah apa itu? STMJ, sholat terus, maksiat jalan gitu. Ya, jadi sholatnya nggak pernah ketinggalan, tapi korupsinya juga nggak pernah ketinggalan juga. Berarti sholat yang dilakukan itu baru sebatas menggugurkan kewajiban. Maka sholat itu harusnya tanha anil fahsya wal munkar, gitu ya. Terus akal hidup ini memberi manfaat. Nah, ada hadis Rasulullah itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ketika manusia itu memberi manfaat buat orang lain. Ya, dulu kalau kita sekolah, kalau kita kuliah Pak, ditanya jawaban kita apa? Kok kamu kuliah di jurusan itu biar apa gitu? Kebanyakan kalau orang itu kuliah sekolah pasti ya biar aku nanti bisa kerja di kantor ini, kantor itu. Itu tidak salah sebetulnya, tapi yang lebih tepat, kenapa kita sekolah, kenapa kita kuliah? Supaya hidup ini bisa memberi manfaat buat orang lain. Ya, karena kebermanfaatan hidup manusia itu, ketika manusia itu selalu memberikan kebaikan pada orang lain. Jadi apa makanya disebut di dalam apa? Di dalam Quran itu, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang hidupnya selalu tunduk kepada Allah dan selalu memberikan apa? Kebaikan pada orang lain. Jadi artinya apa? Enggak cukup hidup ini hanya hubungan kepada Allah saja, tapi juga harus baik terhadap sesama. Bahkan bukan hanya kepada sesama manusia Pak. Kalau kita buka dalam Al-Quran, Islam diturunkan oleh Allah itu membawa misi apa? Rahmatal, itu secara universal, bukan hanya kepada manusia, tapi Islam itu harus membawa kebermanfaatan buat alam semesta ini. Enggak boleh seorang muslim itu merusak alam. Ya, emang ada yang merusak alam? Ada. Banyak orang mengambil manfaat alam tapi enggak memikirkan ekosistem. Kan berarti enggak rahmatal lil alamin itu. Gitu kan? Atau apa? Dia mengotori alam itu dengan perbuatan dosa. Itu juga termasuk bukan rahmatal lil alamin. Ya, karena yang merusak alam itu ada merusak secara fisik, ada merusak yang non fisik. Kalau merusak fisik tadi Pak, mengambil hasil alam, diambil gasnya, diambil nikelnya, diambil batu baranya, tambangnya, tapi enggak dipikirkan ekosistem. Itu kalau lama-lama merusak alam. Ketika terjadi bencana alam, kita enggak boleh menyalahkan alamnya Pak. Itu karena keserakahan dari manusia yang tidak membawa kebermanfaatan buat alam. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam Quran kan, 15 abad yang lalu gitu. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kan itu sudah Allah sampaikan, jangan merusak alam. Ya, tapi lagi-lagi ketika manusia dikatakan jangan merusak alam, manusia selalu menjawab, aku orang-orang yang selalu muslih, aku orang yang selalu membawa kebaikan. Padahal Allah jelaskan, ala innahum humul mufsidun. Ya mereka manusia itulah yang membuat kerusakan, cuma mereka tidak menyadarinya. Itu ya. Nah, lalu merusak alam itu bisa disebabkan karena dosa. Ya, banyak manusia yang hidup di muka bumi ini sudah mulai apa? Durhaka kepada Sang Pencipta alam. Nah, lalu akhirnya Allah murka kepada manusia
itu karena manusia yang mengundang murka Allah. Bukan Allah terus ujuk-ujuk murka, enggak. Allah itu maha Rahman, Allah itu maha Rahim. Kenapa Allah itu murka kepada manusia? Ya karena manusia yang mengundang murka Allah. Gimana mengundang murka Allah itu? Perbuatan dosa, Pak. Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di darat laut itu akibat perbuatan dan tingkah laku dari manusia. Ya. Lalu di surat Al-A'raf surat ke-7 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan. Ini janji Allah, Pak. Cuma sayangnya kata Allah, walakin kadzabu, manusia mengingkari Allah. Manusia malah dinabubukkan dengan perbuatan dosa, bahkan berbuat dosa sambil tertawa-tertawa. Dia nggak pernah sadar dengan dosanya. Akhirnya Allah timpakan azab karena perbuatan-perbuatan dosa itu. Jadi kalau Allah murka, jangan pernah salahkan Allah. Itu kita yang mengundang murka Allah, Pak. Ya, kalau terjadi bencana, jangan menyalahkan alamnya. Alam itu diciptakan Allah untuk menyejahterakan manusia. Cuma manusia yang tidak baik dalam pengelolaan alam itu, mengambil hasil alamnya, tapi nggak memikirkan keseimbangan alam, nggak memikirkan ekosistemnya, gitu ya. Berarti kan hidup kita belum memberikan kebermanfaatan. Mana yang namanya rahmatalil alamin itu mana gitu, ya. Lah kalau kepada alam, kalau kepada hewan kita nggak boleh, ya nggak boleh menyakiti, nggak boleh merusak. Gimana kita sesama manusia, Pak? Ya, jadi Islam sangat menganjurkan agar kita itu mewarnai hidup ini supaya memberi manfaat. Dengan cara apa? Kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Kalau nggak bisa berbuat baik dengan banyak orang nih, kita belajar supaya kita bisa berbuat baik dengan sedikit orang. Dengan sedikit orang pun kita nggak bisa berbuat baik juga. Paling tidak nih Pak, jangan menyakiti orang. Gitu. Ini udah nggak bisa berbuat baik, nyebelin lagi gitu ya Allah. Ya, hidup lagi itu orangnya itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu tergantung sejauh mana orang itu memberi kebermanfaatan buat orang. Makanya orang kalau hidupnya memberi manfaat buat banyak orang, biasanya hidupnya itu diberkahi oleh Allah, Pak. Berkah. Ya. Orang kalau suka menolong orang, kira-kira ini Allah menolong enggak sama orang yang suka menolong itu? Kan Allah itu tergantung kita kan. Kita baik, Allah baik. Kita menolong orang saat susah, enggak mungkin Allah itu mentelantarkan kita, Pak. Kenapa hari-hari ini kok banyak orang ditelantarkan oleh Allah? Jangan-jangan enggak punya sifat penolong pada orang lain. Terus tiba-tiba dia minta tolong ya Allah. Gimana Allah menolong kita? Hari-hari kita enggak menolong orang lain. Hari-hari kita enggak punya kepedulian. Enggak punya kebermanfaatan buat orang lain, Pak. Kan hadisnya mengatakan apa? Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong kita kalau kita suka menolong kepada saudara kita. Berarti ketika kita menolong orang lain, kita bukan menolong mereka, Pak. Ini yang perlu kita pahami gitu. Selama ini kan kalau kita bantu orang, nolong orang, terus kita merasa berjasa. Terus kita bilang sama orang itu, sini. Kamu tuh kalau nggak tak tolong, nggak akan jadi orang kamu. Terus jadi apa coba? Nggak jadi orang. Hebat banget itu, bisa merubah manusia jadi nggak manusia gitu. Karena dia merasa membantu orang itu seolah-olah dia berjasa. Padahal kalau kita menolong orang, hakikatnya kita bukan menolong mereka. Kita menitip pertolongan Allah melalui mereka, Pak. Atau kalau mau pakai bahasa sederhana itu apa? Kita menitip keselamatan melalui mereka. Jadi kalau hari ini ada orang-orang susah kita bantu itu, sebetulnya kita ngomong gini sama orang susah, Bu, Mas, Pak, ini aku nitip ya, keselamatan melalui engkau. Gitu kan? Ya tapi nggak usah diucapin, nanti bingung yang nerima ya. Hati saja ngomong begitu. Sehingga apa? Ketika kita bersedekah, kita nggak merasa membantu orang. Ya. Jadi kita menolong orang itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita, Pak. Ya. Begitu juga kita membenci orang lain, yang kita dolimi bukan orang itu. Kita telah mendolimi diri kita sendiri. Karena kan baik dan buruk itu akan kembali pada kita.
Ya, kalau dalam agama lain kan ada kepercayaan hukum karma kan. Di kita kan nggak ada hukum, di Islam tuh nggak ada hukum karma, tapi sebab akibat ada. Hari ini kita berbuat baik, kalau tiba-tiba kebaikan ke kita, ya itu adalah akibat dari perbuatan kita. Kalau kita berbuat dosa, kok tiba-tiba apa? Ada kerugian yang kita terima sekarang, ya itu karena apa? Akibat dari kita berbuat dosa. Jadi baik dan buruk itu sebetulnya akan kembali kepada pelakunya, Pak. Ya. Terus yang berikutnya, supaya hidup ini memberi kebermanfaatan, yang berikutnya adalah hidup ini harus kita selalu sadari, Pak, bahwa hidup ini bukan tujuan kita. Maksudnya hidup dunia ini bukan tujuan hidup kita. Ya. Tujuan hidup kita bukan untuk kehidupan dunia ini, Pak. Kalau hidup ini hanya untuk kehidupan dunia ini, endingnya kita pasti kecewa. Karena suatu saat kita tinggalin semuanya, Pak. Coba hari ini kita kerja, berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang sampai tulangnya nah nggak tahu tuh bahasa mana tuh, banting tulang gitu kan. Coba, kalau hidup ini tujuannya hanya untuk kehidupan dunia, pertanyaannya, berapa lama sih kita hidup di dunia ini, Pak? Ya, ada sekarang masih hidup, Pak, tapi sudah di rumah sakit, dia sudah hanya di tempat tidur. Ya. Padahal harta masih ada. Padahal apa? Jabatan juga dia masih punya. Itu saja sudah nggak bisa memuliakan kita. Terus gimana suatu saat kita meninggalkan itu semuanya? Gitu. Maka kalau tujuan hidup ini hanya untuk dunia, pasti hidup ini nggak akan ada kebermanfaatan. Jadi harus kita luruskan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk Allah. Untuk Allah yang maha hidup. Ya, hidup kita bukan untuk kematian ini. Kematian inilah akan menyongsong kehidupan yang abadi akhirat. Makanya buat orang beriman, bukan hidup untuk mati, tapi mati itulah untuk kehidupan yang sejati. Buat orang-orang beriman itu justru menghadapi kematian, bukan lantas menakuti kematian, tapi justru buat orang yang beriman, kematian itu dirindukan. Karena kematian itulah awal kita akan berjumpa dengan kekasih abadi kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Itu surat Kahfi surat 18 110. Barang siapa yang hidup, ya barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah di sorga maksudnya, kuncinya 3. Beriman, banyak-banyak beramal kebaikan, amal soleh, dan jangan pernah musyrik kepada Allah. Jangan pernah datang ke dukun. Ada yang suka datang ke dukun di sini atau ada dukunnya di sini itu ya? Nah, kenapa datang ke dukun? Ya ini lagi banyak masalah. Oh jadi ke dukun biar apa? Biar hilang masalah. Ternyata dukunnya lagi banyak masalah juga gitu ya. Jadi bukan nyelesain masalah, malah nambah masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah maka tujuan hidup kita jangan hanya untuk dunia ini. Tapi tujuan hidup kita adalah untuk hidup jangka panjang, Pak. Kalau hidup ini hanya untuk hidup di dunia ini sangat pendek. Nikmat dunia itu kan nggak lepas dari 2 kan, sedikit dan sebentar, Pak. Wa mal hayatud dunya illa qalil, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Allah menggambarkan dunia itu, Pak, seperti bermain-main bersendaguro. Artinya waktunya sangat sebentar. Nggak mungkin main bersendaguro itu 2 hari 3 malam gitu. Pasti sebentar. Terus tidaklah kehidupan dunia kecuali sebentar dan sedikit. Contoh, kita makan es krim, Pak. Enak itu kalau 1 gelas. Coba makan es krim 1 baskom, enak nggak itu? Nggak enak. Emang udah ditakar segitu tuh kenikmatan dunia oleh Allah. Dan nikmat itu sebentar. Enaknya kapan makan es krim? Cuma sampai tenggorokan. Lepas tenggorokan udah nggak enak lagi. Makanya kalau mau makan enak, jangan langsung ditelan, biar lama gitu enaknya itu. Dimut-mut dulu itu. Tapi nggak bisa juga mendapat kenikmatan. Karena kenikmatan dunia itu sudah ditakar oleh Allah. Nah, kenikmatan yang kekal abadi itu sudah didesain nanti di akhirat, Pak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itulah lebih baik dan lebih kekal. Kalau Imam Ghazali itu mengatakan apa, Pak? Orang mengejar akhirat itu seperti menanam padi. Insya Allah rumput akan tumbuh sendiri. Tapi mengejar dunia lupa akhirat, seperti menanam rumput tak akan tumbuh padi. Nah, coba nanam rumput, kira-kira padi tumbuh nggak itu?
Tapi coba nanam padi, Pak. Nggak perlu nanam rumput kan? Artinya orang kalau memikirkan akhirat, insya Allah Pak, aktivitas dunia itu akan diberkahi oleh Allah. Bukan berarti kita mengejar akhirat terus lupa dunia, nggak boleh juga. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita jadikan akhirat sebagai tujuanmu, tapi jangan lupa urusan duniamu. Ya tetap dua-duanya. Tapi ada yang menarik, di ayat itu yang didahulukan bukan dunia Pak, akhirat. Kejarlah akhiratmu dan jangan lupa duniamu. Bukan kejar duniamu, jangan lupa akhiratmu, bukan. Kenapa akhirat dulu? Karena tujuan hidup kita hakikatnya akhirat. Dunia itu ladang untuk menanam supaya kita bawa ketika kita pulang ke akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Kalau di dunia kita nanamnya baik, ya akhiratnya yang kita paneni juga kebaikan. Nah, inilah 3 cara agar hidup itu punya kebermanfaatan. Pertama, tujuan hidup harus diluruskan. Hidup kita adalah untuk ibadah. Kemudian yang kedua, ibadah itu bukan sekedar untuk ibadah, tapi ibadah itu tujuannya untuk memperbaikan diri, la'alakum tattaqun. Terus yang ketiga apa? Supaya kita lebih punya manfaat dalam hidup ini. Yang ketiga, tujuan hidup kita bukan untuk jangka pendek ini Pak, tapi tujuan hidup kita adalah untuk jangka panjang. Kalau hidup yang jangka pendek kita kejar mati-matian kan, masuk kehidupan akhirat yang jangka panjang di nomor kesekian kan, nggak cerdas kita dong. Kalau orang itu cerdas, nggak mungkin dia mengorbankan hidup jangka panjang hanya untuk mengejar kenikmatan jangka pendek. Ada istilah, mending mana makan singkong tapi nyata daripada makan keju tapi mimpi, Pak. Enakan mana? Bingung jawabnya. Ya. Ya, cuma yang jadi pertanyaan, mana singkong yang nggak ada dimakan itu kan gitu. Nah, kalau saya milih makan singkong tapi nyata gitu loh, daripada makan keju tapi mimpi. Nah, cuma komat-komat yang di komat-komatin bukan kejunya tapi apa? Sama-sama asin maksudnya gitu ya. Nah, jadi artinya hidup ini jangan hanya sekedar untuk kehidupan jangka pendek dunia, Pak. Ya kalau kita mau bekerja, semangat etos kerja harus itu ya. Tapi ya masuk sih yang untuk dunia kita rela berangkat pagi pulang sore ya. Kok urusan akhirat nomor sekian gitu kan nggak pas gitu. Kalau untuk dunia kita mati-matian, ya harusnya untuk surga lebih mati-matian. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang memberi kebermanfaatan buat orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu dan bisa kita pahami dan Allah memudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka ya Allah, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar, mampu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan ya Allah, bimbing tangan ini agar mampu mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah ya Allah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke masjid, ke tempat-tempat ibadah, juga ke tempat-tempat kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.